Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network. Oke, adapun pada pembahasan kali ini kita mulai dari pendahuluan terkait dengan jaringan syaraf biologis, lalu kita akan mempelajari jaringan syaraf tiruan itu sendiri, mulai dari definisi, karakteristik, sampai model jaringan syaraf tiruan. Seperti kita ketahui, jaringan syaraf biologis pada otak manusia berisi jutaan sel syaraf, di mana sel syaraf ini disebut sebagai neuron yang bertugas memproses informasi. Lalu neuron tersebut saling berhubungan satu sama lain, mendukung kemampuan kerja otak manusia. Dan hubungan ini disebut dengan sinapsis. Secara garis besar, neuron dibagi menjadi tiga, ada sel body, dendrit, dan akson. Nah, di mana dendrit di sini tugasnya adalah menerima informasi. Nah, jadi dendrit ini merupakan jalur input bagi soma, di mana soma itu adalah badan sel atau sel body, yaitu sebagai tempat masuknya sinyal. Jadi dendrit di sini tugasnya menerima informasi. Nah, lalu badan sel ini adalah untuk memproses sinyal yang masuk tadi gitu ya. Jadi di badan sel ini terdapat yang namanya inti sel atau nukleus yang tugasnya adalah mengolah informasi tersebut. Nah, akson bertugas mengirimkan impuls-impuls sinyal itu ke sel syaraf yang lain dan merupakan unit output dari sinyal hasil proses yang ada di sel body tadi. Nah, jadi antar dendrit ini dipertemukan dengan yang namanya sinapsis. Jadi kalau kita modelkan, jadi model neuron digambarkan sebagai berikut. Nah, model neuron inilah yang selanjutnya menjadi dasar dari jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network. Oke, jadi kalau kita analogikan antara JST dengan jaringan syaraf tiruan dengan jaringan syaraf biologis, di mana node atau input ini pada jaringan syaraf tiruan dan jaringan syaraf biologis ini yang disebut sebagai badan sel atau soma. Lalu dendrit ini pada jaringan syaraf tiruan itu adalah input. Nah, akson itu di jaringan syaraf tiruan adalah output. Dan sinapsis pada jaringan syaraf tiruan dinamakan sebagai bobot. Oke, jaringan syaraf tiruan ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Nah, jadi cara kerjanya meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu sel syaraf atau neuron. Dan generalisasi model matematis dari pemahaman manusia, pemrosesan informasi terjadi pada neuron, lalu sinyal mengalir di antara sel syaraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Nah, jadi melalui dendrit dan akson. Nah, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini nantinya akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang dikenakan pada jumlah semua inputnya. Dan besar output akan dibandingkan dengan nilai threshold tertentu. Nah, jadi pada model struktur neuron jaringan syaraf tiruan ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu ada yang disebut sebagai bobot atau weight, lalu ada yang namanya threshold dan fungsi aktivasi atau activation function. Jadi kalau kita dimodelkan struktur neuron jaringan syaraf tiruan seperti ini, jadi X1, X2, X3 ini adalah input, lalu W J1 sampai dengan J sekian ini adalah bobot. Nah, jadi kekuatan hubungan bobot. Dan ada unit pengolah. Nah, ini nanti yang disebut sebagai summing function. Nah, lalu ada output.
Nah, jadi outputnya ini tidak harus selalu sama dengan jumlah input. Jadi nanti akan disesuaikan. Jadi ini adalah model struktur neuron jaringan syaraf tiroan. Oke, kalau dimodelkan model matematikanya adalah seperti ini. Jadi X1, X2 sampai dengan X sekian ini adalah input, sinyal input. Lalu ada bobot, ada W sampai dengan W sekian, sesuai dengan sinyal inputnya. Lalu ada yang disebut dengan summing function. Nah, ini adalah jumlah di mana perkalian antara input yang masuk dengan bobot. Nah, itu seluruhnya dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini yang disebut sebagai summing function. Lalu ada fungsi aktivasi. Nah, lalu nanti dari fungsi aktivasi ini akan muncul yang namanya output. Jadi nanti outputnya ini akan disesuaikan dengan hasil dari penjumlahan antara input sinyal dengan bobot. Oke, jadi ini model matematikanya. Jadi jumlah dari seluruh perkalian antara weight, bobot, dengan input sinyal. Oke, yang disebut dengan summing function di sini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot tadi ya dari semua elemen input. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah dengan mengalihkan tadi setiap nilai input dengan bobotnya. Lalu menjumlahkannya. Jadi dari seluruhnya itu dijumlahkan. Jadi kalau misalnya ada 10 input, berarti nanti input yang ada dengan bobot yang ada dikalikan lalu dijumlahkan. Ini yang disebut dengan summing function. Lalu ada threshold dan bias. Nah, jadi arsitektur nanti ada beberapa arsitektur pada jaringan syaraf tiroan. Nah, arsitektur paling dasar dari jaringan syaraf tiroan adalah jaringan syaraf tiroan satu lapisan. Nah, jadi ini terdiri dari beberapa unit input dan satu unit output. Biasanya dalam unit input tersebut ditambahkan suatu variabel bias yang namanya bias atau yang namanya threshold gitu ya. Jadi ini terkait dengan nanti arsitektur yang ada di jaringan syaraf tiroan. Nah, jika kita memakai bias, nah, jadi karena ada kadangkala pada jaringan syaraf tiroan ini tidak memakai bias, nah, tetapi menggunakan yang namanya threshold. Nah, jadi jika kita memakai bias, maka nilai fungsi aktivasi akan menjadi seperti ini. Jadi di mana netnya ini adalah bias ditambahkan dengan jumlah dari perkalian antara input dengan bobot. Nah, tapi jika kita tidak memakai bias, gitu ya, nah tetapi kita menggunakan threshold, nah jadi fungsi aktivasinya akan menjadi seperti ini, di mana nanti netnya itu hanya akan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dengan input yang ada. Nah, jadi seperti ini terkait dengan threshold dan bias. Lalu ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Nah, jadi fungsi aktivasi ini merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau summation function istilahnya yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Nah, jadi beberapa fungsi aktivasi jaringan syaraf tiroan diantaranya ada hard limit, threshold, sigmoid, identitas. Nah, jadi beberapa diantaranya ini adalah yang berbentuk biner dan bipolar. Nah, jadi terkait binarnya ada fungsi hard limit, ada fungsi threshold, bipolarnya ada fungsi bipolar hard limit, fungsi bipolar dengan threshold, lalu ada fungsi linear atau identitas. Nah, ini fungsi symmetric
linear, ada fungsi sigmoid biner, ada fungsi sigmoid bipolar. Nah, di mana masing-masing batasan. Nah, jadi hard limit ini memberikan batasan tegas antara 0 atau 1, sedangkan sigmoid berupa fungsi smooth yang bernilai antara 0 sampai dengan 1 bila biner, dan min 1 sampai dengan 1 jika bipolar. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk grafiknya bahwa fungsi hard limit ini adalah 0 ini jika X-nya kurang dari sama dengan 0, dan 1 jika X-nya lebih dari 0. Sedangkan untuk fungsi threshold, ini Y-nya itu 0 jika X-nya kurang dari, nah nanti ini akan ditentukan gitu ya, tertentu. Lalu 1 jika X-nya lebih dari sama dengan yang ditentukan. Nah, untuk fungsi bipolar hard limit, nah jadi Y-nya 1 ini jika X lebih besar sama dengan lebih besar 0. Nah, 0 jika X sama dengan 0, lalu Y min 1 jika X kurang dari 0. Nah, jadi masing-masing yang membedakan adalah terkait dengan batasan-batasan yang ada. Oke, ini terkait dengan fungsi aktivasi, fungsi linear, jadi Y-nya itu sama dengan X. Nah, sedangkan fungsi simetrik saturasi linear, nah ini Y-nya itu 1 jika X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Nah, Y-nya sama dengan X jika X-nya itu lebih besar sama dengan min 1 atau lebih kecil atau kurang dari sama dengan 1. Nah, sedangkan Y-nya min 1 jika X-nya ini kurang dari sama dengan min 1. Sedangkan untuk fungsi sigmoid, nah ini ada biner bipolar. Nah, jadi fungsi sigmoid biner seperti ini, dan fungsi sigmoid bipolar seperti ini. Ini akan dihitung berdasarkan fungsi matematika seperti ini. Oke, adapun karakteristik jaringan syarat tiruan ini adalah dapat belajar dari pengalaman. Yang kedua, algoritma untuk jaringan syarat tiruan beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. Nah, jaringan syarat tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran, ke dalam jaringan syarat tiruan tersebut dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Nah, ditentukan oleh pola hubungan antar neuron, ini disebut arsitektur jaringan. Lalu metode penentuan bobot-bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Lalu fungsi aktivasi. Nah, adapun arsitektur jaringan saraf tiruan, ini pada jaringan saraf tiruan, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Nah, neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau yang disebut sebagai hidden layer. Nah, faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Jadi umumnya neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Ini fungsi aktivasi yang sama juga. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misal lapisan tersembunyi tadi atau hidden layer, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain. Nah, misalnya lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan setiap neuron pada
lapisan lainnya atau lapisan output. Nah, jadi arsitektur jaringan syaraf tiruan. Jadi ada beberapa arsitektur jaringan syaraf tiruan. Di antaranya ada jaringan dengan lapisan tunggal atau satu lapisan, ini yang disebut sebagai single layer net. Lalu yang kedua ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Lalu yang ketiga ada jaringan kompetitif atau competitive net. Nah, untuk single layer net ini hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot yang terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Karena nanti lapisan tersembunyi ini atau hidden layer ini ada di multi layer net. Nah, seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Nah, jadi semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Nah, ini terkait dengan single layer net. Jadi kalau kita lihat di sini ada nilai inputnya, lalu ada lapisan input, lalu ada matriks bobot, ada lapisan output, lalu nilai outputnya. Nah, untuk lapisan input, kalau kita hubungkan ke jaringan syaraf biologis, nah ini yang disebut sebagai neuron. Nah, sedangkan hubungan tanda panah ini, nah itu yang disebut sebagai sinapsis. Terkait dengan multilayer net, ini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Nah, jadi dibentuk dari beberapa model jaringan syaraf tiruan satu lapisan. Output tiap lapisan sebelumnya merupakan input bagi lapisan sesudahnya. Nah, jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Nah, jadi tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit lagi. Oke, jadi terkait dengan multilayer net, nah di sini yang membedakan adanya lapisan tersembunyi. Nah, bisa jadi lapisan tersembunyi ini lebih dari satu nantinya, sehingga nantinya terkait dengan matriks, selalu ada matriks bobot dan outputnya pun itu akan disesuaikan. Oke, lalu ada competitive net. Nah, jadi competitive net ini adalah sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nah, nilai bobot setiap neuron untuk dirinya sendiri adalah 1. Nah, jadi untuk dirinya sendiri ini 1. Sedangkan neuron lainnya ini bernilai acak. Jadi negatif. Oke, untuk paradigma pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan dibagi menjadi 2, yaitu ada pembelajaran terawasi atau yang bisa disebut sebagai supervised learning. Nah, ini jadi contohnya ada HEP, ada perceptron, ada backpropagation. Lalu terkait dengan pembelajaran tidak terawasi, nah ini contohnya ada linear vector quantization. Nah, terkait dengan pembelajaran terawasi, ini memerlukan target output. Nah, jadi satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan syaraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Jika berbeda, maka error. Nah, jika error terlalu besar, perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk pembelajaran tak terawasi tidak memerlukan target output, lalu tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Dan tujuannya untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Nah, untuk proses belajarnya itu sendiri, jaringan diberikan masukan atau input serta pasangan output yang diinginkan atau targetnya. Lalu yang kedua, jaringan melakukan perhitungan terhadap data input dan menghasilkan output sementara, membandingkan antara output sementara dengan output yang diinginkan, dan selisihnya dipakai untuk memperbaiki nilai bobot sinaptik.
Proses tersebut akan diulang sampai kesalahan atau selisih dari output sementara dan target sekecil mungkin atau istilahnya adalah konvergen. Jadi proses belajar akan selesai apabila nilai matrik bobot koneksi. Nah, jadi misal W yang dihasilkan dapat membuat sistem yang dapat memberikan pola yang sempurna, walaupun pola masukan yang diberikan pada jaringan tidak lengkap atau terkena noise. Nah, jadi untuk aplikasi JST ini sendiri ada di bidang kedokteran, contohnya dalam menyimpan data gejala, diagnosis, serta perawatan atau obat. Nah, terkait dengan pengenalan pola, ada pengenalan karakter tulisan, wajah, suara, sidik jari, dan ini pun aplikasinya mungkin sudah banyak. Komunikasi terkait dengan mengurangi suara noise pada komunikasi telepon. Nah, di bidang ekonomi ada peramalan saham, ini bagian dari peramalan, lalu ada klasifikasi, ada optimasi. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini terkait dengan pengantar dari jaringan saraf tiruan, silahkan dipelajari kembali, dan sekian dari saya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.